Cara terbaik membersihkan hati kita ini dari lalai yaitu meningkatkan kedekatan kita dengan Allah. Ya. Ya. Jadi kalau kita ini ingin dekat sama Allah, ya jauh dari manusia. Kecuali kepada guru. Ya. Kecuali kepada guru. Maka dekatlah kepada guru yang membimbing kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bila seseorang ya, bila manusia ini terlalu banyak bergaul ya dengan sesama manusia, maka pandangan dan hatinya akan tertuju pada apa? Dunia. Sehingga nampak jelas di hadapannya itu apa? Hanyalah hal-hal yang bersifat materi. Pandangannya bersifat materi, hatinya terkecoh dengan dunia yang fana ini, maka jika beruzlah, hati kita ini disibukkan dengan apa? Dengan Allah. Dengan beruzlah, hati kita disibukkan dengan apa? Dengan akhirat. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau kita ini membaca, sampean boco, membaca itu akan bisa kita dapatkan maknanya, kita bisa mengerti maksudnya. Kalau kita membaca itu apa? Ada titik, ada koma, ada tanda seru, ada tanda baca. Gini mboten? Ya. Boco karo artine karo maksud itu terus wontel kano komae kano napa titike. Ini namanya jeda. Dengan jeda itu kita faham apa maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ini dalam hidup. Kita butuh jeda. Allah memberikan jeda kepada kita. 1 hari 5 waktu. Dari hiruk pikuknya dunia, dari sibuknya panjenengan ngurusi dunia, dari lekatnya panjenengan ngurusi dunia, dari payahnya sampai ngurusi dunia, Allah berikan jeda 5 waktu. Allah berikan kesempatan agar kita ini bisa memaknai hidup ini, agar kita ini mengerti apa maksudnya Allah. Maka laksanakan jeda yang diberikan oleh Allah. Agar kita tidak melulu ngurusi dunia. Yang semuanya pasti akan kita tinggalkan. Kalau kita tidak mau tinggalkan, Allah akan hancurkan. Cuman itu saja. Ya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, maka dengan bertafakur, berjeda, kita akan mendalami hakikat. Kita akan mampu mengagungkan Allah, mengutamakan segala hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bertafakur. Dengan bertafakur apa? Kita bisa menganggap diri kita ini hina. Kita bisa menganggap apa saja yang dibenci oleh Allah ini sesuatu yang hina. Sehingga apa? Kita akan sangat bisa untuk meninggalkan dunia ini. Ya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sebisa mungkin kalau kita ini bisa seperti orang yang main bola. Gini mboten. Sebisa mungkin kita ini seperti orang yang main bola. Kenapa main bola? Orang main bola itu apa? Gimana filosofinya? Hah? Kaproan. Memberikan kontribusi kerjasama. Kita kadang perlu belajar kepada orang yang main bola. Fokus orang itu untuk menghasilkan gol. Orang itu main bola, fokus untuk menghasilkan apa? Gol. Gini Pak. Ya. Maka orang yang fokus ke akhirat itu, fokus ke Allah Subhanahu wa taala. Orang main bola itu digiring, pokoknya gimana caranya bisa masuk, fokus. Ndak ngurusi orang yang di sekeliling lapangan itu riuh, ngelokne, ngejokne terserah. Ya, membicarakan, membuli terserah. Yang dia lakukan adalah apa? Fokus akhirat, fokus ke Allah Subhanahu wa taala.
Kita perlu seperti itu. Kadang kita ini nggak perlu pujian manusia, nggak perlu ngurusi omongnya menungso. Ya, kita hanya perlu fokus bahwa kita semuanya akan kembali pada Allah, nafsi-nafsi sendiri-sendiri kita akan membawa masalah kita sendiri-sendiri. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita banyak merenung, perlu kita banyak tafakkur, perlu kita banyak waktu untuk uzlah. Apa uzlah itu? Me time. Apa uzlah itu? Me time. Ada waktu untuk Allah. Mikir, merenung. Ya Allah, sudah berapa tahun perjalanan hidup ini? Ya, tidak terasa saya sudah hampir setengah abad. Sampai hampir setengah abad. Nah, kita renungi, Masya Allah. Perlu merenung itu. Lampu dimatikan, di kamar sendirian, hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di rumah kita ini penuh dengan anak-anak kita, penuh dengan urusan rumah tangga kita, kadang kita perlu menyendiri ke masjid. Sebelum subuh, sebelum sholawat tarhim, kita datang ke masjid sendirian. Tidak usah gopo-gopo lampunya dihidupkan. Tenang aja, lampunya matikan. Atau kita perlu me time, saat selesai sholat subuh, semua sudah pulang semua. Lampu-lampu matikan. Lampu-lampu matikan. Hanya kita dengan Allah. Hanya kita dengan Allah. Saat itu kita bertafakur bahwa semua adalah ciptaan Allah. Kita ciptaan Allah, istri ciptaan Allah, anak-anak kita ciptaan Allah. Allah sudah menghantar kita jauh saat ini kita mencapai kedewasaan umur. Renungilah bahwa betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala, tiap hari kita ini diberi kesempatan hidup. Tiap hari kita dibangunkan dari mati yang sementara. Andai kata mati itu diteruskan, tidur itu diteruskan, Allah cabut kesadaran kita sampai kemudian benar-benar Allah cabut ruh kita, bagaimana? Habis kesempatan kita. Tapi Allah masih sayang. Sampean itu disayang sama Gusti Allah. Tangi turu, tidur, dikembalikan kesadarannya, bisa bangun. Diberi kesempatan untuk hidup. Allah Maha Baik. Sempurna mata kita, penglihatan sempurna, hidung kita, sempurna detak jantung kita, paru-paru kita sempurna, ginjal kita sempurna, ya, seluruh organ tubuh kita sempurna. Masya Allah, maha baiknya Allah masih memberi kesempatan kepada kita. Tetapi begitu kesempatan diberikan oleh Allah, betapa banyaknya maksiat yang kita lakukan, kurang ajarnya kita kepada Allah. Betapa lalainya kita dengan Allah. Dipanggil sama Allah, masih juga kita punya alasan untuk menunda-nunda. Ya. Bagaimana baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sementara setiap hari bukan kebaikan yang nambah, bukan pahala, bukan siap kepada kampung akhirat, tapi semakin dosa. Dosa kita semakin hari semakin menggunung. Sementara semakin dekat kita dengan kematian. Sementara semakin dekat akhir dari perjalanan bumi ini, kiamat semakin dekat, hari pembalasan semakin dekat. Apa yang kita persiapkan? Kita tidak akan bisa lari dari kematian. Kita semuanya hanya menunggu waktu. Kita semuanya hanya menunggu tiket. Semua. Karena orang lama-lama dulu juga sama seperti kita, pernah muda seperti kita. Tapi mereka juga mati, ganti generasi. Dan kita juga akan digulung oleh Allah ganti generasi. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mari kita renungkan surah Al-Jumu'ah ayat 62. Ayat 8. Surah Jumu'ah ayat 8. Coba. Ada yang mau sedekah? Surah Jumu'ah. Surat ke-62 ayat 8.
ada yang sudah ketemu, monggo. Masya Allah. Ya. Kul innal mauta. Kul katakanlah sesungguhnya kematian alladzi tafirruna minhu yang kamu berusaha lari dari kematian. Ya namanya. Semua orang wedi, semua orang takut pada kematian. Kenapa? Karena terlalu lekat dengan dunia. Ya. Kenapa takut mati? Karena terlalu lekat dengan dunia. Takut meninggalkan dunia. Takut meninggalkan istri, takut meninggalkan anak, takut berpisah dengan keluarga, takut dengan berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu, katakan sesungguhnya mati itu yang kamu lari darinya fa innahu mulaqikum, sungguh dia akan mendatangi kamu dimanapun kita berada. Tidak bisa kita lari. Kita lari kematian yang mendekat kepada kita. Semuanya akan mati, saudara-saudaraku. Kalau kita tidak menyendiri, tidak akan bisa. Tidak akan sampai kita di titik kesadaran. Kalau kita terlalu banyak bergaul dengan manusia, kerja dengan manusia, lepas kerja masih juga bergaul dengan manusia, ya, malam ngopi cangkruan dengan manusia, Masya Allah. Bagaimana kita muncul kesadaran bahwa kita akan mati? Allah sudah maha baik sama kita. Allah selalu memberi kesempatan kepada kita. Namun kita ini semakin umur kadang semakin jauh dengan Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan bertafakur kita ini paham apa keburukan-keburukan jiwa kita. Apa keburukan-keburukan jiwa yang terselubung, apa yang menjadi penyebabkan, apa itu tipuan-tipuan dunia. Kita dengan bertafakur kita akan semakin paham hakikat diri kita. Ya. Maka yang perlu kita tafakuri sudah sejauh umur yang kita jalani ini, apa yang sudah kita buat, apa yang kita banggakan untuk menghadap pada Allah. Maka dengan bertafakur membuat kita ini semakin dekat dengan Allah dan kita benci kepada maksiat. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ma nafa'al qalba syai'un mithla uzlah. Tidak ada yang lebih berguna buat hati kita selain kita banyak apa? Menyendiri. Mudah-mudahan manfaat apa yang kita pelajari malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.